Kita buka software check programmer, klik file, new, kemudian pilih tipe PLC CP1L, kemudian klik OK. Kita akan membuat program mesin press manual. Nah, misalkan kita rename, biasanya tidak pernah kita rename ya, new program 1. Kita rename, misalkan ini adalah program untuk mesin press. Kemudian kita buat kontrol programnya terlebih dahulu dengan memperhatikan tabel pada soal nomor 1. Kondisi awal mati, kemudian ketika workpiece kosong, lampu 4 kedip. Ketika workpiece masih kosong, push button 1 ditekan, lampu 4 masih kedip. Ketika workpiece sudah tersedia, lampu 4 akan menyala, push button 1 ditekan, proses mulai dikerjakan. Oke, kita fokus ke nomor 5 terlebih dahulu. Ketika push button 1 ditekan dengan syarat workpiece sudah tersedia. Oke, kita berikan tanda pada rang 0 sebagai kontrol manual. Artinya program yang ada di sini kita buat program sebagai kontrol manual. Kita ambil select elemen kontak, push button 1 0.01 PB1 dengan syarat fotoelektrik sudah mendeteksi adanya benda. Berarti 0.00 sebagai PE1 akan mengaktifkan output W0.00 di step 5. Kemudian perlu kita kunci karena ini sebuah tombol. W0.00 kita kunci. Kemudian step 5 W0.00 akan mengaktifkan step ke-6 melalui tombol push button 2. Push button 2 0.02 sebagai PB2 akan mengaktifkan work area W0.01 di step 6. Kita kunci W0.01, kemudian W0.01 akan mengaktifkan, kita lihat tabel permintaannya, jeda 8 detik, berarti timer. Kita buat new PLC instruction, tim di alamat 0000, pagar 8 detik 80. Kita berikan komentar misalkan jeda 8 detik. Kemudian setelah jeda terpenuhi, T0000 akan mengaktifkan output W0.02 sebagai step 7. Kemudian saat step 7 aktif, W0.02, kita lihat tabel permintaannya, step 7 bersama dengan PB3. PB3 0.03 sebagai PB3 akan mengaktifkan output work area W0.03 di step 8. Kemudian perlu kita kunci karena sebuah tombol W0.03. Kemudian W0.03 akan mengaktifkan step ke-9 dengan jeda 3 detik. Berarti kita butuh new PLC instruction, tim di alamat 0001,
pagar 33 detik. Kita berikan keterangan misalkan jeda 3 detik. Jika timer 1 terpenuhi, kontak timer T0001 akan mengaktifkan output W0.04 di step 9. Step 9. Kemudian W0.0 W0.09 W0.04 di step 9 akan mengaktifkan, kita lihat tabel permintaan, jeda 3 detik. Jadi kita butuh timer lagi. New PLC instruction tim di alamat 0002 spasi pagar 3 detik. Kita berikan keterangan misalkan jeda 3 detik. Kemudian setelah jeda 3 detik terpenuhi, kontak T0002 akan mengaktifkan output work area W0.05 di step 10. Oke. Coba kita lihat, hanya sampai step 10, berarti sudah selesai. Sampai sini kontrolnya. Setelah step 10 terpenuhi, maka agar dapat mengulang kembali, kita berikan NC. Ya, NC. Jadi kita lepas, kita buka W0.05 di step 10. Kita kasih lagi untuk push button yang kedua W0.05. Kita berikan pada yang ada kunci atau ada latching. Jika tidak ada latching, tidak perlu. W0.05. Oke. Kemudian di bawah ini mulai rang yang ke-9, berarti kita mulai output. Kita berikan edit rang output. Oke. Output. Kita lihat kondisi workpiece kosong kedip, kondisi workpiece tersedia menyala. Workpiece kosong berarti sensor fotoelektrik tidak mendeteksi adanya benda. Berarti posisinya adalah NC. C 0.00 sebagai PE1. Kemudian akan berkedip P strip 1S. Outputnya di alamat 100.03 workpiece 100.03. Oke, kemudian ketika sensor workpiece mendeteksi adanya benda 0.00, maka lampu akan menyala. Artinya jika tidak ada benda, ini yang akan dikerjakan. Namun jika tidak ada benda, ini yang akan dikerjakan. Namun jika tidak ada benda, maka dia melalui baris yang di bawahnya. Sehingga lampu 4 100.03 akan menyala terus. Kemudian di step 5, lampu satunya nyala. Step 5, W0.00, ya, step 5 akan menyalakan output silinder A 100.00 sebagai silinder A. Kemudian step yang ke-6, silinder A tetap menyala, lampu 3 kedip. W0.01 step 6 akan menyalakan silinder C 100.02 silinder
C namun berkedip. Jadi kita berikan special relay P strip 1S. Kemudian step 7, lampu kedipnya mati. Berarti sini kita berikan NC dari W0.02 step 7. Kemudian step yang ke-8, lampu 1 mati. Berarti di sini kita berikan NC W0.03 step 8. Kemudian step 9, lampu 2 menyala. Step 9 berarti NO menyala. W0.04 step 9 akan menyalakan output silinder B 100.01. Silinder B. Kemudian step yang ke-10, lampu 2 mati. Kita berikan NC berarti sini untuk mematikan silinder B W0.05 step 10. Oke, coba kita cek apakah program sudah berjalan dengan benar sesuai dengan permintaan soal. Kita klik simulation start PLC PT integrated, kemudian klik OK. File CX designer sudah terbuka. Kita tunggu. Transfer program. Oke. Kita buka test mode-nya. Ketika tidak ada workpiece di magazine, maka lampu indikator workpiece akan berkedip. Ketika posisi seperti ini, maka proses seharusnya tidak dapat berjalan. Push button 1 saya tekan, tidak berjalan. Push button 2 saya tekan, tidak berjalan. Push button 3 saya tekan, juga tidak berjalan. Oke, ketika workpiece sudah tersedia pada magazine, artinya sensor PS1 ini akan mendeteksi adanya benda. Kita klik. Nah, mendeteksi adanya benda. Kemudian lampu indikator workpiece sudah menyala. Coba kita cek dengan tabel permintaan. Ya, workpiece tersedia, lampu indikator workpiece akan menyala. Kemudian push button 1 ditekan. Push button 1 saya tekan, silinder A maju. Kemudian push button 2 saya tekan, akan kedip. Kedip. 8 detik kemudian akan mati kedipnya. Kita hitung nanti ada 8 jumlah kedip ya. Setelah mati, kemudian step yang ke-8, push button 3 ditekan. Push button 3 saya tekan. Silinder A mati, mundur. B maju. B mundur kembali. Oke. Kemudian kita coba apakah bisa kembali ke step 1 lagi. Kita coba. Push button 1 saya tekan, silinder A maju. Kemudian push button 2 saya tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8-nya nggak sempat nyala ya, tapi 8 detik. 8 detik. Kemudian push button 3 saya tekan. A mundur. B maju. B mundur kembali. Oke, artinya sudah sesuai dengan permintaan soal. Kita kembali ke CX. Kita klik simulation, work online simulator, yes. Kemudian kita save as dengan di folder hasil chat programmer dengan nama file latihan 8, nomor 1, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa. Klik save.